Kenapa saya sering berkata hidupi firman? Firman itu hidup. Hidup itu artinya gini. Dia saat ada di dalam kehidupan saya, dia tanda kutip ini menjadi darah dan daging. Darah dan daging saya ini hidup loh. Ini hidup nih. Hidup. Bisa bertumbuh, ya, dan bisa bergerak, itu hidup. Saat saya percaya kepada firman, saat saya mendengar firman pertama, dan saya percaya, saya ambil firman itu, dan saya hidup di dalamnya. Contoh, firman Tuhan mengajarkan kasih itu sabar. Saya percaya bahwa kasih itu sabar. Saya bukan menuntut diri saya untuk sabar. Tetapi saya percaya. Itu menjadi iman. Nah, kepercayaan saya, saat saya menerima kasih Tuhan Yesus, ada kesabaran dalam kehidupan saya. Walaupun saya belum sabar. Walaupun saya masih misalnya ya, suka pemarah, suka marah gitu. Ini bukannya kesukaan. Dia orang walaupun udah suka ya marah aja. Itu namanya suka marah. Orang lihatnya seperti itu. Tapi firman Tuhan bilang kasih itu sabar, lemah lembut, murah hati, dan seterusnya. Tidak sombong. Nah, bagaimana firman ini bisa nyata? Ini satu terminologi. Hidupilah firman. Firman yang adalah berkata, saya sabar, rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, panjang sabar ini. Saya ambil, saya percaya, saya berjalan di dalamnya. Saya menjadikan perkataan ini adalah rema. Dan kalau rema dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat ketiga ya, ia menopang segala yang ada, segala sesuatu ini dengan perkataannya, dengan firmannya. Itu adalah dalam bahasa Yunani itu rema. Jadi kalau saya mengambil tadi perkataan kasih, sabar, lemah lembut, murah hati, dan dia tidak sombong, itu menjadi perkataan yang hidup, perkataan yang menopang hidup saya. Disitulah saya berjalan, karena saya ditopang. Saat saya mau marah, firman ini, rema ini menopang kehidupan saya, menjadikan saya lembut, pemaaf, pengampun. Itu adalah hidup di dalam firman. Dengan bahasa yang lain, firman itu hidup di dalam saya. Nah, itu yang saya maksud dengan hidupilah firman. Saat engkau percaya firman, firman itu bukan hanya dihafal atau menjadi lafal. Tapi firman itu bukan hanya diucapkan, tapi firman itu dihidupkan. Artinya dihidupkan gitu. Terlihat, hidup, mengalir. Terucap sudah pasti. Tapi saya memakai kata tersikapi. Di dalam kehidupan itu orang bisa melihat ada yang dapat nampak melalui sikap kehidupannya. Dan orang ini menjadi lembut, rendah hati, murah hati. Orang ini menjadi orang yang panjang sabarnya. Oleh karena apa? Karena firman tadi yang dia percayai, yang dia bawa di dalam kehidupannya dia. Contoh ya, seorang istri yang tidak bisa tunduk. Karena firman Tuhan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Karena wanita sebagai istri ini kan, dia berkata suami saya begini, suami saya begitu. Tak mungkin saya bisa tunduk. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada suamimu. Kalau engkau mengambil kata tunduk kepada suami itu sebagai kehidupan, sebagai rema, perkataan Kristus yang menopang hidupmu, engkau tidak bisa tunduk. Tetapi engkau ditopang oleh firman yang berkata tunduk kepada suami. Di situ engkau menjadi pribadi yang menghidupi dan menghidupkan firman tunduk kepada suami itu. Itu bisa terjadi karena engkau percaya dan engkau rela menjadikan firman itu, tanda kutip lagi, darah dan daging terlihat dalam hidupmu. Itu firman yang menguasai hidupmu.
Ini bukan saya berusaha tunduk. Kalau engkau berusaha tunduk, engkau akan lelah. Engkau akan marah. Satu hari engkau akan gagal. Tetapi kalau engkau percaya terus menerus firman itu ada menopang hidupmu, engkau bisa tunduk. Seorang pria, suami, kasihilah istrimu. Itu hanya kasar, bukan kasih. Tetapi kalau engkau mengambil kata kasih ini sebagai penopang, dan artinya saya dimampukan, saya ditopang oleh kasih yang tadi sabar, yang lemah lembut. Saya ditopang hidupnya, saya kasar, saya tidak lembut. Saya ditopang oleh kelembutan, oleh kesabaran datang daripada Tuhan. Lihat hidupan saya, terus menerus ditopang. Saya berjalan bersama dengan kelembutan, berjalan dalam kesabaran, bersama dengan kesabaran. Lihat apa yang akan terjadi. Ini perjalanan, tidak dalam satu hari saya berubah. Firman ini menjadi nyata satu hari. Orang bisa melihat. Itulah kehidupan firman. Itulah menghidupi firman. Sehingga kasih itu ada dan terlihat. Ini bukan yang diusahakan, tapi percaya. Karena percaya itu sendiri adalah kata kerja yang sangat aktif. Terus-menerus mempercayai dan mengambil dan menjadikannya penopang, menjadikannya rema dalam kehidupan saya. Lihat kata Tuhan Yesus. Petrus, datanglah kemari. Datang kemana? Itu Petrus disuruh keluar dari perahu di mana danau itu bergelora. Bahkan tidak tenang. Karena ada perkataan datanglah kemari, perkataan firman. Itu adalah perkataan yang hidup, rema. Karena firman, Tuhan Yesus firman berucap. Sehingga Petrus melangkahkan kakinya keluar dari perahu, berjalan di atas air danau yang sedang bergelora itu. Dan Petrus tidak tenggelam. Kenapa? Karena perkataan rema menopang setiap langkah kakinya. Sehingga dia bisa berjalan di atas air. Itu kejadian yang sangat khusus buat Petrus. Tapi saudara kan tidak. Tuhan tidak berkata datanglah kemari, melewati jurang, kan tidak. Jadi jangan dicoba. Dan saudara pasti akan jatuh ke dalam. Ini penting, banyak orang memakai firman, memutarbalikannya. Tuhan gak bilang seperti itu personal, spesifik buat kamu, ya jangan. Ya, tidak bisa, kamu gak kuat. Jangan menantang diri, berkata oh bisa, oh saya mampu, oh saya bisa pasti menang. Itu enggak personal. Saat engkau mengambil perkataan firman Tuhan yang ada tertulis di Alkitab menjadi personal di dalam hidupmu. Ini yang terakhir. Sangat spesifik buat kamu. Lihat, engkau akan berjalan di dalamnya. Jadilah sembuh, jadilah utuh, jadilah kuat, jadilah pulih, jadilah orang yang menghidupi dan menghidupkan kasih. Amin.